Tes. Selamat sore, Pak Irwandi. Saya Johannes Sri Maharsiatana Pradipta akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tinjauan seni. Dalam pembahasan presentasi ini saya akan menyampaikan tentang informasi fotografer internasional dan nasional skalanya. Kemudian juga membahas biodata singkat kiprah sang fotografer dalam perkembangan fotografi, serta menampilkan karya masterpiece dari masing-masing fotografer, juga menjelaskan ciri khas dari karya tersebut. Langsung saja ke fotografernya. Di sini saya sudah menemukan 3 fotografer, yaitu yang pertama Robert Capa, yang kedua adalah Don Nasman, dan yang ketiga adalah Darwis Triadi. Langsung saja ke fotografer yang pertama, yaitu Robert Capa. Jadi si Robert Capa ini lahir di Budapest, Austria, Hungaria pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 1913. Si Robert Capa ini tuh mempunyai seorang kakak bernama Laszlo dan adik bernama Cornel. Pada saat ia berumur 18 tahun, Robert ini pindah ke Berlin untuk mempelajari fotojurnalisme. Ia meninggal di Provinsi Tay Binh, Vietnam pada tanggal 25 Mei tahun 1954 pada saat ia berumur 40 tahun. Ia adalah seorang fotografer jurnalistik yang meliput tentang perang dunia selama ia hidup di dunia. Jadi selama dia hidup tuh dia bukan selama dia hidup ya. Selama dia menjabat sebagai fotografer, dia tuh memotret perang, di fotografer perang gitu, Pak. Kemudian karya besar pertamanya diambil pada tahun 1932 saat ditugaskan memotret Trotsky. Trotsky sendiri itu adalah tokoh revolusioner Rusia. Ia juga pernah memotret Perang Dunia Kedua di Afrika Utara dan Sisilia, Italia. Foto yang sangat terkenal atau yang mendunia itu berjudul The Falling Soldier, atau dalam bahasa Indonesianya adalah prajurit jatuh, yang diambil di Spanyol. Kemudian Robert Capa ini adalah salah satu fotografer yang mengambil gambar dalam jarak dekat. Bisa kita bayangkan sendiri ya, jadi fotografer ini memotret dalam jarak dekat pada saat perang dunia. Kita lanjut ke karyanya. Nah, ini dia karya dari si Robert Capa yang berjudul The Falling Soldier. Foto ini tuh diambil pada hari Sabtu tanggal 5 September tahun 1936. Foto tersebut memperlihatkan seorang prajurit yang ambruk ke belakang karena terkena tembakan fatal yang mengenai kepalanya. Jadi setelah si Robert Capa ini memotret prajurit tersebut, dia juga ikut tertembak saat mengambil karya tersebut. Foto ini diakui sebagai salah satu foto terbesar yang pernah dia ambil. Kemudian pada tahun 1970-an terdapat keraguan signifikan tentang keaslian foto tersebut karena lokasinya, kemudian identitas subjeknya, dan penemuan foto yang dipentaskan pada waktu yang sama. Jadi pada tahun 1970 sempat heboh bahwa siapa sang fotografer yang mengambil karya tersebut, hingga kemudian terdapat pengakuan dari pemerintah Spanyol bahwa sang Robert Capa ini yang mengambil
karya tersebut. Kita lanjut ke fotografer berikutnya. Fotografer berikutnya adalah Don Hasman. Don Hasman ini tuh lahir di DKI Jakarta pada tanggal 7 Oktober tahun 1940. Saat ini ya berumur 79 tahun. Dia ini adalah salah satu fotografer asal Indonesia yang pilih menekuni dunia etnofotografi. Apa itu etnofotografi? Etnofotografi itu adalah cara kita mempelajari suatu budaya etnis yang terletak pada suatu daerah yang kita pelajari mulai dari kehidupannya, kegiatan budaya yang dilakukannya, hingga keseharian yang dilakukan oleh orang-orang yang terdapat di daerah tersebut. Ia juga berkecimpung dalam dunia foto sejak tahun 1980-an. Ia juga mengenal fotografi pada saat berumur 11 tahun pada tahun 1951. Objek fotonya terkonsentrasi pada aspek-aspek antropologi. Kenapa bisa ke antropologi? Karena dari genre etnofotografi sendiri. Kemudian kenapa etnofotografi? Kenapa ada kata fotografi di sana? Karena Don Hasman ini memvisualkan sebuah etnis masyarakat daerah tersebut yang dia tuangkan dalam bentuk visual. Kemudian ia pernah mendapatkan penghargaan 100 Famous Photographer in the World dari pemerintah Prancis pada tahun 2000. Kita lanjut ke karya Don Hasman. Ini adalah karya yang diambil di suku Baduy, dan karya ini juga mempunyai judul Suku Baduy. Foto ini diambil Don Hasman sejak berpuluh-puluh tahun. Foto ini ia pamerkan pada event fotografi yang berlangsung di Galeri Indonesia yang berada di Jakarta. Foto tersebut merupakan foto yang diambil saat sedang melakukan ekspedisi di daerah tersebut. Keunggulan foto ini terletak dari cara pendekatan sang fotografer terhadap objeknya. Karena kita ketahui bersama bahwa suku Baduy adalah salah satu suku yang sangat sulit dipelajari. Bukan dipelajari maksud saya. Suku Baduy itu adalah suatu suku yang sangat sulit untuk dimasuki orang umum atau yang bukan orang dari suku tersebut, tapi Don Hasman ini bisa melakukan hal tersebut. Saya juga membaca di sebuah artikel bahwa saat melakukan pendekatan di suku Baduy, Don Hasman ini melakukan pendekatannya selama kurun waktu 6 bulan lamanya. Jadi memang selama 6 bulan ini si Don Hasman ini mengikuti ritme pola hidup dari suku Baduy tersebut. Jadi bisa kita bayangkan perjuangan yang dilakukan oleh Don Hasman. Dan kita lanjut ke fotografer berikutnya, yaitu Darwis Triadi. Darwis Triadi atau yang mempunyai nama lengkap Andreas Darwis Triadi lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober tahun 1954. Saat ini ia berumur 65 tahun. Ia adalah seorang fotografer glamour dan fashion di Indonesia. Ia mengembangkan minat fotografinya sejak tahun 1979. Ia juga mempelajari desain untuk memperkaya kemampuan artistiknya. Karyanya pernah ditampilkan dalam majalah Hasselblad yang berskala internasional pada tahun 1990. Ia juga mempunyai sebuah sekolah atau lembaga pendidikan fotografi yang bernama Darwis Triadi School of Photography yang berlokasikan di Jakarta Selatan. Kita lanjut ke karyanya. Ini adalah karya Darwis Triadi.
salah satu karya yang dikenali oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya di lingkungan fotografer saja, tetapi di semua lingkungan masyarakat. Foto ini berjudul Presiden Indonesia. Foto ini diambil di Istana Negara. Darus Radi juga pernah bercerita di dalam sebuah blog. Dia mengatakan untuk masuk Istana Negara sendiri itu sangat sulit, karena dia harus dicek mulai dari alatnya, kendaraan yang ia gunakan, pakaian yang ia gunakan, agar steril, jadinya tidak ada apa-apa begitu. Foto ini juga mempunyai keunggulan yang terletak pada objek fotonya, yaitu Pak Jokowi, karena dia adalah tokoh nomor 1 di Indonesia, karena dia presiden, jadinya tokoh nomor 1. Kemudian foto tersebut merupakan foto yang banyak dipamerkan di seluruh Indonesia. Bagaimana tidak? Karena foto tersebut merupakan sebuah foto yang terdapat di ruang kelas, ruang guru, ruang dosen, ruang tamu, segala ruang yang terdapat dinding. Pasti ada fotonya Pak Jokowi. Tidak heran jika karya foto Darus Riyadi ini tuh dikenali oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Saya Johannes Sri Maharsi Acana Pradipta, atau yang bisa dikenal Dipta Maharsi, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf saya mengumpulkannya terlambat. Sekiranya ini bisa mampu melunasi tugas UTS mata kuliah tinjauan saya.